handphone murid-murid di Malaysia tuh bagus-bagus. Terus gue ngeliat kanan kiri depan belakang kok handphone bagus. Apakah orang Malaysia tuh setajir ini gitu loh. Terus dalam bayangan gue enak juga ya kalau begini. Kapan nih Konoha? So this is what made me like having cultural shock karena yang ini kita nggak pernah dapetin di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat selalu, bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi, juga orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita bekerja, dalam kita beraktivitas sehari-hari dimanapun kita berada. Amin. Guys, hari ini aku sangat senang sekali guys, akhirnya kita dapat berjumpa lagi di video ini. Dan aku akan telah sama-sama kita ketahui bahwa banyak sekali orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, yang kuliah di Malaysia, yang sekolah di Malaysia, dan banyak sekali guys termasuk berwisata ke Malaysia. Nah, di sini kita akan membahas tentang culture shock orang Indonesia atau mahasiswa Indonesia saat berada di Malaysia. Dia sangat bingung dan heran tentang situasi yang sebelumnya di Indonesia ia rasakan tidak ada, tidak ia jumpai di Indonesia. Namun saat ia ke Malaysia, berkuliah di Malaysia, ia merasakan situasi yang berbeda di sana. Oke, sebelum kita ke video ini, alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Guys, video tentang mahasiswa ini pernah kita reaksi sebelumnya. Nah, di sini video part 2-nya guys ya, bagaimana ia memberikan pesan dan pengalamannya terhadap lingkungan dan bagaimana rasanya kuliah di Malaysia. Oke, mari kita saksikan videonya. Ini dia. Oi, pada Bub, bikin part 2-nya, Bub, bikin part 2-nya. Oke, berikut adalah culture shock ketika gue kuliah di Malaysia part 2. Jadi culture shock gue yang pertama itu adalah handphone murid-murid di Malaysia tuh bagus-bagus. Gue kuliah di UUM itu kan tahun 2013 sampai dengan 2017. Pas tahun-tahun segitu kan lagi ngetren iPhone 5 ya, iPhone 5 sama S4 tuh Samsung tuh. Terus gue ngeliat kanan kiri depan belakang kok handphone bagus. Apakah orang Malaysia tuh setajir ini gitu loh. Nah, sampai akhirnya gue tanya lah, ya kan, saking keponya biasa nih ya kan. Sifat orang Indonesia nih kepo nih ya kan. Ngelihat ada yang bagus dikit penasaran. Gue tanya aja, "Kak, kalau di Malaysia harga handphone yang S4 atau iPhone 5 gitu berapa sih, Kak?" gitu. Terus dia jawab lah segini gitu. Meskipun harganya jadi lebih mending daripada harga handphone di Indonesia, murah, ya? Tapi tetap aja menurut gue itu masih termasuk mahal. Nah, gara-gara gue tanya kayak gitu, temennya ngejokes, "Alah, tuh beli guna uang PT-PTN lah." Gue baru tahu ternyata mereka beli handphone itu pakai duit PT-PTN. Bu, PT-PTN tuh apaan? PT-PTN itu merupakan pinjaman pemerintah. Jadi kan kalau di Indonesia mau kuliah S1 kadang ada orang yang kerja dulu, nabung apa segala rupa. Nah, kalau di Malaysia ada pinjaman pemerintah. Lo kuliah pakai duit pemerintah dulu nih. Nanti pas lo lulus, pas udah dapat gaji, lo cicil deh tuh si pemerintah. Menurut gue uang PT-PTN tuh kategorinya besar. Gue yakin pasti di kolom komentar pada nggak setuju, PT-PTN kecil lah. Enggak. Bagi student Indonesia ya, Kak ya, Bang ya, PT-PTN tuh gede loh. Jadi kadang ada yang pakai duit PT-PTN buat DP dulu, ntar sisanya nyicil. Ada yang emang duit PT-PTN-nya langsung dihabisin buat iPhone gitu, ada. Terus dalam bayangan gue enak juga ya kalau begini. Kapan nih Konoha pemerintah bisa ngasih pinjaman kayak gini? Makanya di Malaysia S1 tuh kayak ya bisa dibilang kategorinya umum sih. Maksud gue bukan yang kayak kalau di sini kan wah susah mau S1, kadang D3 lulusan SMA. Ya mungkin karena program pemerintahnya juga kali ya. Bagus gitu kan, mencoba mendukung anak-anak yang mau kuliah. Yang nomor 2, ini kan di video sebelumnya gue nyebut ada ekskul Palapes gitu kan. Palapes tuh kayak militer lah. Nah, anak-anak yang ekskul Palapes ini suka cabut, Pak. Jadi kadang-kadang ngeganggu juga sih menurut gue. Emang cabutnya parah banget, Bu. Jadi misal nih kita lagi di kelas, si Ira kemana? Terus temannya pasti jawab kayak, "Oh, si Ira lagi ekskul." Kata gue,
Ekskulnya ngeganggu jam pelajaran. Jadi kadang-kadang kita mau present nih, udah mau present, gara-gara satu orang nggak ada, kita mundur ke minggu depan gitu. Terus yang nomor 3, ini hubungannya sama pertanyaan, Bub, kenapa sih lo nggak kerja di Malaysia? Oke, gue akan jawab. Jadi kan gue lulus itu S1 jurnalistik, ya kan? Jurusan gue namanya media teknologi, tapi gue majoringnya di jurnalistik. Nah, Malaysia itu kan negara kerajaan, atau lebih tepatnya konstitusional monarki. Jadinya media ini tuh kalau di Malaysia dikontrol kerajaan, guys. Nah, gue mikir, kalau gue jurnalistik kerja di Malaysia, ntar gue nulis artikel jadi ada batasan-batasan nih. Kalau Indonesia, menurut gue meskipun ada UU ITE, masih lebih bebas deh medianya kalau menurut gue ya. Dan juga Indonesia itu kan dinamik banget ya, negara dengan 270 juta jiwa, atau bahkan ya udah lebih sih sekarang ya. Jadi apa ya, gak akan kehabisan berita gitu. Ya lo perhatiin aja dalam waktu sebulan terakhir tuh kita ada berita tentang Rubicon, terus pertarungan di DPR, terus kalau dari gosip-gosip ada Indra Bekti, terus apa lagi Piala Dunia nggak jadi. Jadi kayak gila dalam waktu sebulan ada 4 berita yang gede-gede banget gitu loh. Makanya gue balik ke Indonesia kerja di industri media sini. Yang nomor 4 nih, yang nomor 4 ini kan UUM itu terletak di Kedah. Kedah itu merupakan provinsi yang Islamik, guys. Jadi dia kayak Aceh gitu. Gue bahkan kuliahnya itu Minggu sampai Kamis, weekendnya itu Jumat dan Sabtu. Terus ya otomatis kalau misalkan naik motor nggak boleh boncengan cowok cewek. Terus aurat bener-bener harus ditutup. Jadi gue nggak pernah sama sekali ngelihat orang Melayu pakai celana pendek kalau misalkan lagi di Kedah. Kalau orang Indonesia sih bodo amat ya. Makanya orang Indonesia suka kena omel. Pokoknya nih ya, yang sering kena omel tuh orang Indonesia sama Thailand. Kita berdua bestie banget dah kalau soal kena saman. Saman tuh apa, Bub? Saman itu bahasa Melayunya tilang. Jadi kalau misalkan di kampus gue nih, lo nggak nurut sama peraturan kampus, lo bisa kena saman. Dan dendanya itu masuk ke tagihan SPP. Pelanggarannya ada apa aja, Bu? Misalkan nih, gue kemalaman balik ke dalam area kampus. Karena kan gue kalau misalkan nongkrong atau mau nonton bioskop itu kan lumayan jauh lah ya, sejam ke arah kota besar. Kadang nongkrong, lupa waktu, balik kemalaman di atas jam 12 malam. Nah udah, nama lo dicatat, kena dendanya masuk ke SPP. Jujur ini strict banget sih, gue gak kebayang kalau misalkan kampus ini ada peraturan kayak gitu. Dibakar mahasiswa kayaknya. Oh iya, perkara bakar-bakar di Malaysia juga nggak ada tuh bakar-bakar kayak di Indonesia ya. Maksud gue, kalau istilah Malaysianya tuh keganasan. Nah, keganasan tuh bisa dibilang hampir nggak pernah sih cuy. Even bahkan yang medianya dikontrol aja mereka tuh nggak yang protes atau gimana, kayak ya udah gitu. Paling nih ya, paling satu-satunya demo yang pernah gue lihat di Malaysia itu pas kasusnya Najib, tapi kan itu emang udah keterlaluan ya, jadi rakyat udah turun ke jalan tuh. Tapi selain itu jarang banget sih ada berita bakar-bakar ban tuh, jarang tuh. Ya itu tadi faktor edukasi mungkin ya, karena kan seperti yang gue bilang, kalau lu mau kuliah lu ada pinjaman pemerintah. Terus juga mungkin orang-orang sana ya karena edukasinya merata dan yang pengangguran itu dikit, jadinya yang orang punya waktu buat bakar-bakar tuh juga dikit gitu loh. Kalau di sini kan pengangguran jujur banyak ya, jadi yang namanya demo, unjuk rasa tuh sangat-sangat mudah untuk disulut gitu. Oke, yang terakhir ini gini loh. Kan yang namanya Kedah tuh kan Islamik banget. Terus udah gitu UUM itu kan kampus negeri yang bener-bener nggak ada jurusan seni sama sekali. Tapi yang gue perhatiin di sini ya, cowok-cowok ngondek yang full face make up itu mereka masuk kelas tuh nggak pernah kena cengin atau bully gitu. Gue nggak bilang mereka harus kena bully, cuman gue sebagai orang Indonesia gitu kan ya, biasanya kan kalau ada cowok beda dikit di Indonesia lewat nih ke depan gang ya kan, ntar kalau nggak tukang ojek, tukang becak, mau kemana nih? Macam gitu kan. Minimal dicengin kayak gitulah. Dan kenapa mereka berani ngelakuinnya, berarti kan tandanya setiap mereka masuk kelas dosen nggak ngoceh, terus juga teman-teman kagak ada yang ngecengin juga gitu kan. Cuman yang bikin unik, cowok-cowok kayak gitu satu paguyuban di dalam satu asrama, Pak. Soalnya kan gue di PPTM nih kan. Siapa nih ya kan yang anak-anak di PPTM pasti tahu lah maksud gue nih. Ya dari sini kita lihat berarti orang di UUM tuh open minded juga ya sama yang kayak gini-gini. Oke, segitu dulu. Komen aja di bawah gue mau bahas apa lagi soal perkuliahan gue di Malaysia. Jangan lupa follow ya dan cek konten-konten gue yang lain.
Baik guys, demikian tadi pengalaman abang ini saat berkuliah di Malaysia guys ya. Awalnya dia sangat heran mengapa mahasiswa Malaysia itu rata-rata mereka memiliki handphone yang mahal ya guys ya. Ada iPhone 6 tadi dan juga Samsung S series ya. Ada banyak sekali handphone mahal yang membuat mahasiswa Indonesia ini kaget. Akhirnya dia mencari tahu dari sumber yang terpercaya. Rupanya mahasiswa di Malaysia itu banyak yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu dana pinjaman berupa dana pinjaman seperti PTN ya guys ya. Nah ini sangat membantu sekali guys bagi masyarakat yang ingin melanjutkan di dunia perkuliahan ya. Nah kalau di Indonesia dana pinjaman seperti ini nggak ada, namun ada seperti beasiswa ya guys ya, beasiswa bagi orang yang tidak mampu dan bagi anak yang berprestasi. Namun aku tegaskan di sini bahwa masyarakat di Malaysia itu sangat beruntung guys ya, karena banyak dari mereka itu mendapatkan dana bantuan PTN ya, dari kalangan menengah ke atas hingga kalangan menengah ke bawah, semuanya dapat melanjutkan kuliah di university manapun di Malaysia guys ya, dengan dana bantuan dari PTN. Aku juga pernah mereaksi PTN ini guys ya, bagaimana keuntungannya, bagaimana keunikannya, dan aku rasa bila S1 di Malaysia itu sudah menjadi hal yang umum ya guys ya. Kalau di Indonesia itu kan memang abang ini cakap tadi betul bahwa ingin berkuliah di Indonesia itu harus bekerja dan menabung dan lain sebagainya untuk mengumpulkan uang agar dapat melanjutkan pendidikannya, seperti itu guys ya. Nah begitu istimewanya perlakuan kerajaan kepada rakyat Malaysia ini guys, termasuk orang-orang Melayu di sana. Nah kita ngomongin orang Melayu di sini guys ya, kita akan menonton juga atau mereaksi video tentang betapa spesialnya orang Melayu di Malaysia guys ya. Seperti apa video tersebut? Ini dia. Oke, next cultural shock waktu Mirna beli rumah di Malaysia. Jadi kita ini ceritanya mau beli rumah ya kan, jadi udah jumpa developernya, dikasih tunjuk denahnya. Waktu Mirna bilang Mirna mau rumah yang ini gitu di denahnya, terus dia bilang nggak bisa, yang ini sudah di reserve untuk kaum Bumi Putra. So kaum Bumi Putra ini sudah ini slot ini memang dibangun untuk kaum Bumi Putra. Harganya lebih murah daripada lot yang lain. Jadi yang beli rumah ini cuman boleh Bumi Putra. Berarti Bumi Putra itu selain daripada Cina dan India. Oh Melayu ya. Kayak orang Melayu, terus Kadazan yang Sarawak, Sabah, Sabah. itu dicatat sebagai Bumi Putra. Gitu. Jadi yang boleh beli itu hanya mereka, dan harganya itu lebih murah. Berapa persen diperuntukkan Bumi Putra nggak tahu, tapi harganya lebih murah daripada lot yang lain. Lebih murahnya berapa? Bisa sampai uang kita tuh sampai 100 jutaan lebih murah. Jadi misalnya lot yang ini udah full, terus kaum Bumi Putra mau beli yang lot ini, kira-kira harganya murah nggak? Enggak, dia tetap sama. Cuman yang lot itu aja, yang beberapa rumah itu diperuntukkan untuk kaum Bumi Putra. Jadi seperti ini nih, ini WhatsApp-nya atau SMS-nya dari developer. Tapi yang semua developer yang Mirna jumpain ya begini, ada tetap lotnya untuk lot bumi gitu. Jadi ada lot bumi dan lot non bumi. Dan lot bumi ini sebenarnya bukan dibuat-buat aja, memang sudah ada peraturannya dari pemerintahannya. Jadi waktu developer mau bangun rumah, mereka udah harus nyediain lot itu untuk kaum Bumi Putra. So this is what make me like having cultural shock, karena yang ini kita nggak pernah dapetin di negara kita. Jadi kalau misalnya ada orang yang non Bumi Putra mau beli rumah yang Bumi Putra itu, tapi harus udah orang Bumi Putra dulu. Misalnya orang Bumi Putra udah beli rumah ini, terus saya mau beli kedua kali, saya boleh beli, tapi ngurusnya ribet, kayak harus ke pejabat pertanahan dan everything. Jadi yang beli itu pun nanti orang kedua yang beli itu pun lebih diprioritaskan untuk orang Bumi Putra. Okay, so this is only for your info for more. Nah guys, di sini ada tambahan ilmu baru buat aku dan buat teman-teman di Indonesia guys ya, bahwa semua developer di Malaysia itu jika ingin membuat rumah di lokasi manapun yang ada di Malaysia itu lebih memprioritaskan slot atau juga blok guys ya, satu. Apakah orang Bumi Putra ini sama dengan orang pribumi?
Silahkan kalian komen aja di bawah ya guys ya. Namun begitu spesialnya orang Bumi Putra bahwa mensisihkan atau memprioritaskan satu blok untuk orang Bumi Putra dan tidak bisa dicampuri etnis lainnya termasuk Cina dan juga India. Mungkin orang India itu bisa mengambil rumah di belakangnya atau di blok lain namun tetap di satu perumahan itu guys ya. Nah beda dengan negara kita, bahwa di negara kita ini apabila kita ingin mengambil rumah atau membeli rumah atau juga kredit rumah di satu lokasi guys ya di Indonesia. Nah kita harus menyediakan KTP yang jelas, kita harus warga negara Indonesia. Jadi kita jika kredit rumah atau membeli rumah itu bebas ya guys, selama kita memiliki dana yang cukup seperti itu ya. Nah kita dapat memilih rumah di blok manapun dimanapun ya, selagi kita warga negara Indonesia, mau itu Chinese, mau itu Batak, Jawa, Sunda, Papua, kita bebas ya guys ya. Bahkan aku juga pengalaman aku pernah membeli rumah itu tetangga aku orang Batak, ada juga orang Jawa ya, bebas ya, selagi kita masyarakat Indonesia bebas untuk memiliki rumah dimanapun di Indonesia selagi kita memiliki dana, seperti itu guys ya. Nah namun tidak terjadi di Malaysia guys ya, lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan orang-orang Bumi Putra ya guys ya. Best banget di sini bahwa keistimewaan untuk orang-orang pribumi atau Bumi Putra mendapatkan satu slot di setiap perumahan yang ada di Malaysia dengan harga yang sangat murah ya guys ya. Bahkan ada potongan tadi dicakap kakak ini 100 juta. Wow, itu murah banget ya guys ya. Bagaimana pihak kerajaan sangat peduli terhadap kaum Bumi Putra ini guys ya, sehingga Malaysia kedepannya dapat berjaya dan tetap memprioritaskan orang-orang tempatan atau orang Bumi Putra, seperti itu ya guys ya. Dan demikian dari video aku, semoga anda semua terhibur dan pastinya aku sangat terhibur sekali dengan video yang baru saja aku reaksi. Aku ucapkan terima kasih kepada anda yang telah support channel ini dan aku mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perilaku, salah sikap, aku mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.